malam rame-rame katanya. Lama ini cuma bisa lihat di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Astri dan Jimmy. Ini adalah cerita perjalanan kami menuju KM 0 Sabang. Di episode kali ini, kami ingin berbagi cerita perjalanan kami di Banda Aceh dan Sabang. Buat teman-teman yang belum menyaksikan episode 1, 2, 3, dan 4, silakan klik link yang tersedia. Enjoy, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you. So I can show you, love you, so I can show you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ketemu wabarakatuh. lagi teman-teman. Jadi alhamdulillah di episode ini kami membagikan cerita bahwasanya kami sudah sampai pada tujuan touring kami ya. Jadi sudah sampai di Pulau Weh ke Kota Sabang. Kita mengunjungi Tugu 0 km Indonesia yang pertama kali yang lama. Kemudian kita juga menuju ke Tugu 0 km-nya Sabang ya, 0 km-nya Indonesia. Dan banyak orang yang bilang kalau di Indonesia tuh orang touring motor itu belum touring Belum kalau sah. belum sah kalau belum sampai ke KM 0 Sabang. kilometer 0 Indonesia, which is di Pulau Weh di Sabang. Oh ya, mungkin kami ingin sedikit sharing ya mengenai sejarah kota Sabang atau kota Pulau Weh atau Pulau Weh secara umum ya. Nanti istri saya Asri mungkin cerita mengenai Pulau Weh itu sendiri. Tapi kalau Sabang ini sebetulnya dari abad ke-19 ketika terusan Panama itu dibuka, itu menjadi secara natural itu menjadi pelabuhan yang sangat strategis gitu kan ya. Dari Eropa menuju ke Asia, menuju ke Southeast Asia. Waktu itu kan ada Belanda gitu kan. Jadi Belanda dengan adanya terusan Suez ini mereka bisa berhenti di Sabang untuk review. Mungkin dulu bukan review lah, tapi lebih Transit kepada untuk restocking gitu kan, Iya. transit istirahat sebelum melanjutkan mungkin ke Batavia atau ke Pulau Jawa. Nah, tapi karena posisinya strategis itu over the time Pulau Weh itu atau kota Sabang, pelabuhan Sabang itu menjadi free port, ya pelabuhan terbuka, komersil. Jadi transitnya pedagang-pedagang menuju ke Hindia Belanda pada waktu itu. Terus berkembang menjadi free port hingga akhirnya penjajahan Belanda. Unfortunately di penjajahan Belanda, fungsi pelabuhan Sabang itu kembali menjadi pelabuhan militer. Ya, menjadi benteng militernya orang Jepang untuk melihat, untuk memonitor pergerakan kapal-kapal di terusan di Selat Malaka. Terus setelah kemerdekaan gitu ya, itu sempat Sabang itu menjadi kota pelabuhan yang sebelum ada Pulau Batam. Jadi pertengahan 80-an itu kan Pak Habibie itu sangat gencar dengan Pulau Batamnya ya, sehingga akhirnya Pulau Batam lah yang menjadi pelabuhan transit karena dia posisinya lebih dekat. Dengan Singapura juga. Nah, itu sampai sekarang ya ke pelabuhan Sabang itu tidak lagi menjadi pusat kegiatan komersil perdagangan. Tapi memang ada talks gitu ya sekarang antara Indonesia dengan beberapa negara untuk menjadikan pelabuhan Sabang itu jadi tempat hidup ya, jadi tempat untuk pertama untuk cruise ya,
untuk untuk wisata wisata. kapal. Karena kota Sabang sendiri itu kotanya indah, ya. Cantik juga. Meskipun tempatnya panas gitu, ya, tapi kota Sabang itu penuh dengan pohon. Dalam kotanya Dalam justru kotanya dingin tuh ya. dingin, ya artinya Adem lah. adem. Karena Teduh. pohonnya besar-besar, jalannya juga besar-besar, pohonnya gede-gede. Kalau teman-teman ikut pohon tram besi, yaitu pohon tram besinya tuh banyak sekali di sana. Rimbun Ya, sepanjang bisa jalan. lihat di video. Di video kami nanti. Mungkin sedikit mengenai Pulau Weh ya, legendanya seperti apa sih? Karena kalau lihat di peta ya, Pulau Weh itu kota Sabang itu seperti kepala elang. Bentuknya Kepala ya. elang melihat ke kanan, Mirip ya, sama burung Garuda. mirip dengan lambang negara Garuda kita. Garuda, ya, burung Garuda, kepala elang lihat ke kanan. Anyway, silakan. Nah, jadi kalau tadi Jimmy bilang soal kepala elang, setelah kami cek-cek itu legendanya malah tidak berkaitan sama sekali dengan kepala elang, Betul. tapi justru yang lain gitu. Kalau secara secara alami sendiri tuh Pulau Weh itu tuh sebenarnya adalah tadinya itu bagian dari Sumatera. Cuman karena ada kejadian vulkanis, akhirnya daratannya terpisah dan jadilah pulau ini. Kalau untuk ceritanya sendiri, zaman dulu itu karena Sumatera itu adalah satu bagian dan dulu disebutnya sebagai Andalas. Nah, dulu Andalas ini punya penjaga satu, yaitu raksasa naga yang namanya adalah Sabang. Nah, singkat kata Sabang itu nama naga. nama naga. Nah, singkat kata nih ada satu raja yang dia greedy, yang serakah, ingin menguasai Andalas. Cuman kan karena Andalas itu dijaga sama Sabang, ya akhirnya dia harus mengirim 2 raksasa lainnya untuk mengalahkan si Sabang ini dulu. Unfortunately dalam perang Sabangnya nih kalah, si naga ini kalah. Dan salah satu raksasa yang mengalahkan naga Sabang ini membuang tubuh naga ini ke lautan sambil teriak weh. Nah, kalau dalam bahasa sana weh itu artinya pergi jauh gitu, away kalau bahasa Inggris ya. Dan tubuh naga inilah yang akhirnya jadi asal muasal Pulau Weh. Gitu ceritanya. Ya, jadi bangkainya naga itu saking besar, jadi Pulau Weh. Yaitu cerita mengenai Tentang Pulau Weh. kota Sabang. Ya. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini. Hari dimana kami sampai di Pulau Weh dan Sabang itu sebenarnya hari yang cukup menyenangkan buat kita. Apa ya? Kita jalan dari hari pertama kita keliling Bukit Tinggi, hari kedua kita Bukit Tinggi ke Tarutung, kemudian Tarutung kita jalan ke Tapak Tuan, dari Tapak Tuan ke Banda Aceh. Akhirnya hari kelima kami muter-muter di Banda Aceh dan juga menuju ke KM 0 Sabang. Di Pulau Weh. Betul. Dan anyway, rekan-rekan, kalau rekan-rekan notice ikutin kami ya dari episode ke 4 kemarin di Tapak Tuan. Jadi naga itu adalah makhluk mitologi yang ternyata sangat erat dengan kehidupan orang-orang di Sumatera. Jadi Tapak Tuan pun ternyata ada legenda mengenai menyebut naga juga yang memang dianggap sebagai makhluk dari Tiongkok pada waktu itu. Dan ternyata di Aceh pun itu ada cerita legenda mengenai naga yang menjadi cikal penjaga bakal Andalas ya. Penjaga Andalas, bahkan penjaga Pulau Andalas, kemudian bangkainya mati itu menjadi Pulau Weh. Anyway, itu sedikit informasi buat teman-teman. Thank you. Jadi kita itu mengejar kapal kalau nggak salah ingat jam 7:30 ya. Kita sampai di pelabuhan Ule Weh. Ini teman-teman kalau kita salah ngomong mohon dikasih komentar ya.
karena kita rombongan, kemudian juga ada temen yang memang dulu pernah tinggal di Aceh, kemudian juga punya beberapa kenalan, memang kita dapat sedikit perlakuan istimewa ya, agak privilege ya. agak privilege. Jadi bisa naik kapal bisa lebih cepat masuk cepat. ke kapal. Terus ini buat gua dan Astri adalah pengalaman pertama naik motor kemudian naik kapal. Ya. Buat gua, to be honest, agak sedikit deg-degan waktu itu. Agak ngeri-ngeri sedap. Iya, karena motor-motor KTM ini nggak ada standar ganda ya, jadi standar cuma satu ke kiri. Takutnya kalau ada ombak gitu itu motor bisa jatuh, tapi emang ternyata nggak kejadian. Ya. Halo Om Sam, Om Herman, ada Om Theo, ada Pak D, ada Om Faudi sama Tante Isna juga di belakang. ya. Ini di ujung itu Om Ergin ya, sama Tante Ya. yang baru masuk ke teman kita yang lain. Kita lagi antri masuk kapal ya. Actually kita udah nggak ngantri lagi sini, Oh, kita iya. udah masuk ya. Masuk ke kapal. Ini Pak Dewa. Dengan 790. Ini Om Herman, chef foto, Tante Tasya. ya. Rodi, Faudi dan Tante Lisna. Yang berikut ini Om Ergin bukan ya? ya. Oh yes. Sama Tante. Ini belakang ada Om Theo. Kemudian Om Richard. Om Richard. Lupa, jadi lupa. Yang terakhir ini ada Pak Terakhir Ketua. ada Pak Ketua kami. Om Sam nggak ada ya? Atau Om Sam udah di depan tadi ya? Udah di depan. usahamu gitu ya. Maksudnya Pak dia kan ada riset. Iya, ngecek dulu. Betul. Tapi Pak dia ini kondisinya kayak berarti GPWT. GPWT itu Iya, akhirnya resmi menginjakan kaki atau roda motor di Pulau Pulau Weh. Ini di Pelabuhan Balohan. Kita sedang mengantri untuk keluar pelabuhan menuju Kota Sabang. Belum, kita belum kilometer 0. Kita baru mau pergi ke Kota Sabang terlebih dahulu. Ngopi-ngopi, baru nanti kami melanjutkan perjalanan ke monumen kilometer 0. Lepas dari pelabuhan, kami menuju ke Kota Sabang. Langit super biru. Bersih sekali. Cuaca agak lumayan panas ya pada waktu Ya, itu. di sini terasa panas. Tapi kita nggak terlalu mikirin ya, karena terus terang aja kita senang banget nih sampai di Pulau Sabang. Pada akhirnya kita benar-benar touchdown di tujuan utama kami, pergi touring ke Sumatera Barat, Utara, dan Aceh. Oke.
pemandangannya bagus ya di sini masuki kota Sabang. Kita wanderin aja. Ini seberapa populer ya kota Sabang sebagai pariwisata. Iya, Moga-moga yang cukup populer. Oh ini KM 08. Ini adalah KM 0 yang pertama. Sebelum ada monumen yang baru. Mam, rame-rame katanya. Ya, ini adalah apa namanya ya? Menit-menit sih, bukan menit-menit sih. Menit-menit menjelang. Ya, momen-momen menjelang. Momen-momen kita menjelang mencapai monumen KM 0. KM 0 Sabang. Jalannya sepi, Enak. menyenangkan, twisting and turning. Alhamdulillah nice. nggak ada jalan rusak juga ya. Gak ada jalan rusak, jalannya mulus. Ya, ini buat para rider ini menyenangkan banget sih. Heavenly. Iya. Dan kita keep thinking gitu kan, aduh luar biasa banget nih hari ini kita sampai ke kilometer 0 ya. Sebelumnya kita ragu-ragu, Iya. kita mau ikut atau enggak. Tapi maju akhirnya mundur Udah sampai deh. akhirnya ya udahlah kita nekat ya. kita nekat aja. Kebetulan bersama dengan teman-teman KAI. Hore! Yeay. Oh, selama ini cuma bisa lihat di YouTube. Ini adalah titik utama touring kami ke Sumatera. Tapi cerita kami tuh masih ada loh. Tidak berhenti di sini aja ya. Tuh, kalau dari Sabang ini kami masih akan melakukan perjalanan ke Takengon. Kemudian dari Takengon kami akan kembali ke arah Bali G. Dari Bali G kami akan menutup perjalanan touring kami di Pulau Sumatera ini. Ya. Tunggu cerita-cerita kami di episode berikutnya. Akan ada beberapa cerita yang menarik. Terima kasih ya sudah menonton. See you.